Alhamdulillah di hari terakhir tahun 1440 Hijriah kita dalam keadaan sedang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah. Insya Allah ini adalah merupakan catatan terakhir di bulan dan di akhir tahun kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua amal baik kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan satu investasi amal untuk bekal nanti di kehidupan yang abadan abadah, yakni abadi, forever, di akhirat ya, di akhirat kelak itu. Di dunia itu hanya sementara. Maka di bulan Muharram yang insya Allah tinggal beberapa jam ini, tahun baru akan berganti menjadi 1445 Hijriah. Insya Allah kalau umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini pun kita kadang-kadang optimis, memiliki keyakinan bahwa usia itu kita masih panjang. Bener gak? Kadang-kadang kita enggak ingat sama kematian, padahal yang namanya kematian itu selalu menguntit kita, selalu mengikuti kita. Tetangga wafat, saudara kita meninggal, kita tetap beranggapan bahwa giliran kita itu masih lama. Wah, tetangga kita meninggal, saya mah lama, nggak tahu, pokoknya hutang saya masih banyak aja. Ya Allah, jangan dimatikan sekarang ya Allah, hutang saya masih banyak. Kadang-kadang kita masih beranggapan optimis, hidup kita itu masih panjang. Tetapi walaupun kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan sebenarnya giliran kita, ada yang tahu nggak gilirannya? Nggak ada yang tahu. Kapan maut akan menjemput kita? Nggak ada yang tahu. Cuma diantaranya ada ciri-ciri khusus. Rambut sudah meninggalkan dunia hitam, udah pada putih ya. Kemudian kulit yang tadinya seger makin keriput, mata yang tadinya jelas melihat sudah semakin buram, kecuali kalau melihat lawan jenis baru kinclong. Ya Allah, tadinya gigi yang kuat sudah semakin rapuh, tenaga yang tadinya kuat semakin lemah. Itu adalah tanda-tanda kita sudah tua dan ajal pun semakin dekat. Jadi hidup itu seperti lilin. Lilin tidak selamanya bercahaya, kemampuannya pun terbatas. Setiap saat lilin itu meleleh dan berkurang, akhirnya akan padam juga. Kita pun sama seperti pohon kelapa. Di pohon kelapa ada buah kelapa. Kadang-kadang buah kelapa ada yang masih kecil, sudah jatuh, benar kan? Itu kalau difilosofikan masih kecil, masih bayi, belum dewasa, udah meninggal. Ada yang masih muda, udah dipetik sama yang punyanya. Dawegan. Mejeh naga ganteng dijual, larilah ke es kelapa. Ada udah yang udah tua masih nempel di atas, nggak jatuh-jatuh. Itu seperti orang tua yang panjang umur. Jadi itu filosofi kehidupan. Jadi kita jangan merasa kita sehat,
umur kita masih panjang, tubuh kita masih kuat, ajal masih jauh. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la amliku li nafsi darra wa la naf'a illa ma syaa Allah." Aku tidak berkuasa, kata Allah, untuk mendatangkan kemadaratan dan tidak pula berkuasa untuk mendatangkan kemanfaatan atas diriku. Kita mau sholat bukan untuk Allah, tidak ada kemanfaatannya untuk Allah. Kita bermaksiat, tidak ada kemadaratannya untuk Allah. Ya. Kita sholat untuk kita maksiat juga untuk kita. Apa kata Allah? Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu, setiap manusia pasti mempunyai ajalnya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apa? Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila ajal datang kepada mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun. Ijrail datang, tidak bisa Ijrail, nanti dulu. Cicilan rumah saya belum lunas, cicilan motor saya belum lunas. Besok aja 10-20 tahun lagi datang lagi ke sini, nggak bisa. Ya. Tidak ada kematian yang bisa ditolak, tidak ada kehidupan yang bisa diinginkan tatkala ajal Allah sudah datang, kecuali amal ibadah. Maka kita harus berintrospeksi diri. Oh, setahun ini itu aku lebih banyak ngajinya apa dibanding bolosnya? Aku lebih banyak sholatnya apakah dibanding meninggalkannya? Hisab diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisab. Bahkan kata baginda Rasul, apabila umur sudah 40 tahun sementara amal baiknya tidak mengalahkan amal jeleknya, maka lemparkanlah orang tersebut ke dalam neraka. Ada umurnya yang belum 40 tahun, ada. Udah di atas 40 ya, kepala 4 semua. Akang meraha 32. Kaluhur kan dapat teh. masih di bawah 40 ya. Tapi kalau umurnya sudah 40 lalu kebaikannya lebih sedikit dibanding kejelekannya, apa artinya? Sholat terus, maksiat jalan. Sholat mah sholat, tetapi maksiat lebih banyak. Habis sholat buat dosanya lebih banyak. Maka kata baginda Rasul, orang yang semacam itu umurnya 40 tahun sementara amal baiknya tidak mengalahkan amal jeleknya. Artinya apa? Lebih banyak umurnya yang 40 tahun itu dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyatahajjar, lemparkanlah orang tersebut minan nar, ke dalam neraka. Masya Allah, saya udah 40 tahun ini. Tahun 2023 itu 40 tahun. Uban udah ada, bahkan kemarin habis makan nggak kerasa, kok gigi nggak ada. Ternyata ketelan mungkin sama kangkung. Ketika makan coplok nggak kerasa itu. Ya Allah, udah 40 tahun gigi udah mulai rapuh, bahkan yang bawah udah habis nih. Sekarang yang atas malah rapuh. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi bermuhasabah, insya Allah di tahun 1445 Hijriah ini kita dimudahkan badan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu
menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diagungkan, yang dihormati, yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Ada 4 bulan. Apa? Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Rajab. Salah satun mutawaliyatun, kata baginda Rasul, ma bayna zamada wa sa'ban, yakni bulan Muharram. Insya Allah tinggal beberapa jam lagi kita akan menginjak memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah, ya. Bulan Muharram di antaranya bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Muharram ini perbanyak membaca istighfar, kemudian perbanyak berpuasa. Sunnahnya puasa 3 hari di bulan Muharram ini, tanggal 9, 10, dan 11, ya. 3 hari di tanggal-tanggal tersebut, 9, 10, 11, ya, Asyura. Nabi kita ketika datang ke kota Madinatul Munawwarah, Nabi bertemu dengan seorang Yahudi, bahwa di Madinah itu ada 3 golongan orang Yahudi. Ada golongan Bani Nadir, ada lagi golongan Bani Quraidah, ada lagi golongan Yahudi Qainuqa. Nabi ketika hijrah ke kota Madinah itu bertemu dengan seorang kelompok-kelompok ya Yahudi. Nabi berkata, mahada hada yaumun tanazzallahu, hada yaumun nazallahu, kata orang Yahudi, fi Musa wa akhraqa Fir'aun. Hari ini, kata orang Yahudi, Allah mengangkat Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun laknatullah. Ya. Jadi mereka berpuasa mengagungkan Nabi Musa, bahwa Nabi Musa itu diangkatnya pada 10 bulan Muharram dan ditenggelamkannya Fir'aun laknatullah pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka mereka bergembira, orang Yahudi, ya, bergembira dengan bersyukur kepada Allah dengan mengamalkan puasa. Kemudian kata baginda Rasul, nahayna ahaku bi Musa minhum, kami itu lebih berhak atas Nabi Musa daripada mereka orang Yahudi. Lalu Nabi memerintahkan kepada umatnya, fa'amara bisiyamihi, disunatkan di bulan Muharram itu untuk berpuasa. Hari, kata baginda Rasul, hada yaumun asyura walam yuktab alaikum siyamuhu wa ana shaimun. Hari ini, kata baginda Rasul, tanggal 10 bulan Muharram, tidak diwajibkan puasa atas kamu. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Dan aku hari ini berpuasa, kata baginda Rasul, faman sya'a falyasum wa man sya'a falyuftir. Silahkan, barang siapa yang mau berpuasa, berpuasalah nanti tanggal 10 bulan Muharram, dan barang siapa yang mau tidak berpuasa, maka bukalah. Di antara amalan-amalan bulan Muharram itu perbanyak istighfar. Istighfar, mau istighfar Nabi Adam, Rabbana Rabbighfirli, astagfirullahaladzim. Bagaimana istighfarnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam diangkat, dikeluarkan dari surga pada tanggal 10 bulan Muharram. Karena apa? Hanya melakukan satu kesalahan, padahal itu bukan dosa. Sebab Nabi itu dimaksum daripada dosa. Oh, Nabi Adam juga pernah berdosa, nggak boleh bilang sama Nabi berdosa ya. Dimaksum itu mah udah strategi Allah seperti itu untuk litasre, menggelarkan hukum syara. Silahkan Adam, engkau berpuas-puas di surga, tetapi jangan satu yang engkau lakukan, yaitu memakan buah khaldi. Nabi Adam dikeluarkan dari surga hanya karena melakukan satu kesalahan. Kita kesalahannya banyak, tapi ingin dimasukkan ke surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam sujud selama 40 tahun. Kita mah doa baru juga nggak dikabul seminggu. Ya Allah, nggak adil Allah mah. Siapa kamu bilang nggak adil sama Allah? Nabi Adam 40 tahun sujud meminta ampunan kepada Allah, beristighfar, Rabbana hablana min Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Merasa berdosa, hanya melakukan pelanggaran yang tidak boleh dilakukan, kata Allah, tidak boleh memakan buah khaldi. Nabi Adam dikeluarkan dari surga pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu Nabi dan Rasul itu bertalian pada 10 bulan Muharram. Banyak sekali kejadian yang bertalian dengan para Nabi dan Rasul. Makanya diperbanyak atau disunnahkan di bulan Muharram ini untuk senantiasa membaca istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa yahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, di akhir tahun 1444 Hijriah ini kita bermuhasabah, menghitung-hitung kesalahan, menghitung-hitung dosa kita. Ya Allah, umur saya itu sudah berapa ya Allah? Sudah 32, 35, tetapi amal baik ini rasanya belum banyak dilakukan.
lebih banyak saya melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bersujud beristighfar di bulan Muharram ini kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis engkau di hadapan Allah, senyum Allah untukmu. Engkau meminta ampunan kepada Allah walaupun engkau dosa banyak bagaikan busah di lautan, maka ampunan Allah lebih banyak. Maksiatmu lebih banyak, tetapi engkau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah lebih luas, lebih besar. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadikan hamba-hamba yang muttaqin. Maka di bulan Muharram disunnahkan memperbanyak amalan-amalan. Kata sebagian ulama, menghimpunnya di dalam satu nadoman. Fi yaumin asyura asrun tattasil, fi yaumi asyura asrun tattasil. Kata ulama, bihas natani walaha fadlun nukil, sumsallu silzur aliman udwak tahil, ra'sal yatimim sah tasaddaq wagtasil, wasi'ala iyali qallimit tufir, wasi'alal iyali qallama dufra, wasuratal ikhlasi kul al-fatasil. Jadi amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Muharram dibaca atau dilakukan, yakni kata ulama itu ada 10 perkara. Sebagian yang lain mengatakan ada 12. Oh iya. Ada. Udah mau maghrib ya? 4 menit lagi. Jadi ada 10 amalan yang dilakukan, yang dianjurkan oleh para ulama untuk diamalkan. Mana yang pertama, melakukan sholat sunat, memperbanyak sholat sunat. Yang kedua, berpuasa, ya, dianjurkan tadi tanggal 9, 10, 11 ya, puasa Asyura. Boleh enggak, kemarin saya sakit waktu bulan Ramadan, kemudian dikodok dibarengkan sama nanti bulan puasa tanggal 9, 10, 11. Boleh, kita niatnya puasa kodok aja, jangan niat puasa Asyura. Insya Allah pahala puasa Asyura ke bawah. Kemudian apalagi disunatkan di bulan Muharram ini untuk memperbanyak silaturahmi, bersodakoh, ya, mandi. Nanti nih pulang dari sini mandi, niatkan mengagungkan bulan Muharram. Pulang dari sini kan, ya, atau tadi yang baru datang ya, mau mandi lagi silahkan di kamar mandi pabrik. Kemudian disunatkan lagi apa? Memakai celak, memakai sifat, ya. Disunatkan pada bulan Muharram ini memakai sifat, berziarah kepada para ulama. Kita punya guru, kita punya ustadz, ziarah, datengin. Oh, ustadz saya udah meninggal, guru saya udah meninggal, ziarahi. Ya. Lalu apalagi menjenguk orang yang sakit, tetangga kita, teman kita, maka sunnah dijenguk. Menambah nafkah keluarga, sunnah di bulan Muharram ini. Biasanya ngasih per hari berapa? 1 juta. Sabaraha Kang Dian? Bulanan. Ya Allah, misalkan dikasihnya berapa, 100.000, kasih di bulan Muharram besok tanggal 1. Neng, besok mau pawai nih, pawai tahun baru Islam nih, kasih
3 juta habisin semua sehari. Terus pawanya pakai apa? Nggak pakai apa-apa, ngikut aja sama tetangga, soalnya motornya dijual. Dikasih ini uangnya. Kemudian disunahkan di tanggal 10 bulan Muharram itu untuk mengusap anak yatim kepalanya, ya, kepalanya jangan diusap doang, kasih uang, ya, jangan diusap doang. Yang ke-11 ke-12 membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali di bulan di bulan Muharram. Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad, beli yang tasbih digital itu nggak apa-apa, ya, 1000 kali, nggak langsung, ya, sambil di motor nggak apa-apa, sambil di motor, daripada ngelamun nanti ketabrak kontainer gimana, ya, mending baca surat Al-Ikhlas, ya, sebanyak 1000 kali, ya. Lalu kita disunahkan untuk membaca doa akhir tahun pada tanggal ataupun hari terakhir di tahun 1444 Hijriah sebelum datang waktu maghrib. Mari kita baca, mohon diikuti. Nanti setelah sholat maghrib kita juga baca doa awal tahun. Mohon diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam taradahu walam tansahu wa halumta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala ma'syiyatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba fa as'aluka Allahumma ya karimu ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wala taqta rajai minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, doa akhir tahun telah kita baca. Mudah-mudahan mengakhiri daripada tahun 1444 Hijriah ini dengan keadaan yang baik. Mudah-mudahan di tahun yang baru kita bersemangat yang baru, niatkan untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan pada hari ini, senantiasa dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan keberkahan selalu untuk kita semua, dan mudah-mudahan di tahun baru 1445
kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la 'usran illa yasartah wa la hamman illa farajtah wa la dhalan illa hadaitah wa la jahlan illa 'alamtah wa la hajatan hiya laka ridhan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.